Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudiyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-13 ya. Nah, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan praktek i'rab isim mufrad ya. Jadi kita sudah membahas 9 isim ya, dari isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsa, al-maksur, al-mankus, dan ismul ladzi la yansarif. Nanti kita akan coba untuk praktekkan cara i'rabnya dari semua isim ini. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar i'rab isim mufrad dulu ya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasannya ya. Nah, perhatikan di sini isim sebelumnya kita telah membahas bahwasanya dibagi menjadi dua bagian dalam pembahasan i'rab. Ada yang pertama mabni tetap, ada isim-isim yang tetap barisnya tidak pernah berubah, dan yang kedua ada al-mu'rab, isim yang berubah barisnya. Nah, yang kita akan bahas ini di isim mufrad itu di yang mu'rab ini ya. Nah, di isim itu ketika mu'rab ada 3 tanda i'rabnya. Yang pertama marfu'. Secara umum di marfu' itu adalah dhammah secara umum. Contoh kitabun, marodun ya. Ini dhammah yang di sini namanya marfu' ya. Kemudian yang kedua adalah mansub. Secara umum mansub itu artinya fathah ya, tapi tidak semua dengan fathah. Contoh di sini kitaban, marodon. Nah, ini fathatain ini namanya mansub ya. Mansub, marodon. Ini namanya mansub. Kemudian tanda yang ketiga adalah majrur, kasrah. Secara umum itu kasrah ya. Nah, contohnya kitabin, marodin. Nah, kasratain yang ini di huruf ba ini namanya majrur ya. Marodin ini namanya majrur. Tapi sekarang kita masuk pada pembahasan i'rab isim mufrad ya. Nah, perhatikan di al-ismul mufrad keadaan yang pertama itu adalah di marfu ya. Dhammah secara umum. Nah, sekarang kita akan berikan contoh kalimat. Misluh, contoh, ja'a rajulun, datang seorang pemuda. Nah, kita akan i'rab dari kalimat ja'a rajulun ini ya. Jadi cara mengi'rab itu yang pertama adalah kita mengidentifikasi sebuah kata. Ja'a ini isim atau fi'il? Oh, fi'il. Kemudian rajulun ini isim atau fi'il? Oh, isim. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Kita akan uraikan per kata ya. Nah, perhatikan di sini kata ja'a. Nah, ja'a ini adalah apa? Kata kerja lampau yang telah terjadi. Atau fi'il madi. Nah, kalau kita sudah tahu ini fi'il madi, maka kita menyebutkannya seperti ini. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Jadi fi'il madi ini ya. Jadi ja'a ini fi'il madi mabniyun, barisnya selalu tetap 'alal fathi, selalu tetap dengan fathah. Gampang ya. Jadi yang mana selalu tetap dengan fathah? Yang baris yang ini ya. Ini namanya mabniyun 'alal fathi. Bisa dipahami ya? Sementara keseluruhan kata ini ja'a itu namanya fi'lun madi. Fi'lun madi. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya adalah kata rajulun. Nah, ini isim mufrad ya, bentuk satu. Ya. Al-ismul mufrad ya, ini rajulun bentuk satu ya, satu orang pemuda, seorang pemuda. Berarti satu orang. Nah, ini praktek i'rab kita sekarang adalah keadaannya marfu. Nah,
Jadi kita identifikasi terlebih dahulu bahwasanya rajulun ini kedudukannya dalam kalimat ini apa. Jadi dalam kalimat ini dia kedudukannya sebagai subjek atau pelaku atau fa'il dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau kita sudah tahu kedudukannya, oh fa'il, fa'il selalu marfu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan i'rab. Jadi cara i'rabnya seperti ini. Fa'ilun, jadi rajulun ini adalah fa'il sebagai pelaku. Marfu, dia di marfu. Nah, setelah kita katakan marfu, kita lihat apa tanda rofa'nya, apa tanda marfu'nya. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya, yang ini dhammah. Az-zahiratu ala akhirih, yang nampak di akhirnya. Ya, jadi rajulun ini fa'il, ya, pelaku. Marfu', ini marfu' namanya. Ya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammatun ini ya, dhammah. Az-zahiratu ala akhirih, yang nampak di akhirnya. Nah, ini cara mengi'rab ketika ismul mufrad dalam keadaan marfu, ya, dalam keadaan marfu. Ini contohnya dalam bentuk kata muzakkar ya, laki-laki. Nanti dalam bentuk muannas sama, tinggal melihat baris akhirnya seperti itu. Ini ya untuk pembahasan i'rab ketika marfu untuk ismul mufrad. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik. Kita masuk pada keadaan yang kedua ya. Ismul mufrad keadaan yang kedua adalah mansub. Ya. Diidentik dengan fathah secara umum, tapi tidak semua dengan fathah. Kita berikan contoh kalimat ya. Misluh, contoh, ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang pemuda. Nah, kita akan identifikasi masing-masing daripada kata dalam kalimat ini. Nanti kita akan i'rab satu persatu ya. Baik, perhatikan di sini. Yang pertama ra'aitu, ini ada dua kata ya. Ada ra'a dan tu. Tu ini dhamir, kata ganti. Nah, kita i'rab dulu yang ra'a ya, ra'aitu, ra'a. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Ra'a ini fi'il atau isim? Tentu dia ini apa? Fi'il ya. Fi'il madi yang telah lampau. Nah, kalau kita sudah tahu fi'il madi, maka kita i'rabnya seperti ini. Ra'aitu, ra'ai fi'lun madi mabniyun 'ala sukun. Jadi fi'il madi tetap barisnya dengan sukun. Yang mana yang sukun? Yang huruf ya yang sukun ini. Ya. Nah, kita i'rab ra'a itu yang ini, ra'a fi'lun madi mabniyun, tetap barisnya 'ala sukun, dengan sukun. Itu ya cara i'rabnya. Kemudian berikutnya adalah ra'aitu, tu ya. Kita akan i'rab tu. Tu ini apa? Tu ini kata ganti ya, yang bersambung dengan kata kerja. Nah, cara i'rabnya seperti ini. Watta'u ya, yang ta ini dhamirun muttasilun. Jadi kata ganti yang bersambung, dhamirun muttasilun, mabniyun. Jadi semua dhamir mabni. Semua dhamir selalu barisnya tidak berubah. Ya. Mabniyun ada dhammi. Jadi ta ini dia adalah dhamirun muttasilun. Barisnya mabninya dengan apa? Ada dhammi. Mabni dengan huruf dhamma, enggak pernah berubah.
fi mahalli raf'in fa'il. Dia keadaannya di rafa sebagai fa'il, pelaku. Ra'aitu, saya melihat. Nah, jadi tunya ini kata ganti saya, ya. Makanya di Arab ta dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung mabniyun, tetap barisnya dengan dhamma ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kedudukannya di rafa sebagai fa'il. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga rojulan. Ini keadaan ketika isim mufrad mansub, ya. Ini rojulan. Mansub itu ini ya, mansub. Nah, bagaimana kita mengi'rabnya? Perhatikan di sini. Kata rojulan ini sebagai objek, ya. Yang dikenai pekerjaan, saya melihat apa? Pemuda. Nah, objek dalam bahasa Arabnya maf'ulun bihi. Maka kita i'rab rojulan maf'ulun bihi, ya, mansubun. Jadi kita i'rab bahwasanya rajulan itu maf'ulun bihi, kedudukannya di mansub. Ya. Setelah kita sebutkan kedudukannya di mansub, kemudian kita melihat apa tanda mansubnya. Maka kita mengatakan wa alamatu nasbihi, dan tanda mansubnya adalah al-fathatu. Ini ya, fathah. Az-zahiratu ala akhirih. Fathah yang jelas di akhirnya, yang nampak di akhirnya ini. Jadi paham ya? Jadi itu ya, cara mengi'rab untuk isim mufrad bentuk mansub ini ya, kata rojulan ini. Kedudukannya dia di mansub. Jadi kita melihat keadaannya, oh dia ini objek, maka kita mengatakan dalam istilahnya bahasa Arab itu maf'ulun bih. Kemudian maf'ulun bih itu selalu mansub. Apa tanda mansubnya? Kita sebutkan wa alamatu nasbihi, di sini fathah, al-fathah az-zahiratu ala akhirih, yang nampak di akhirnya. Bisa dipahami ya untuk keadaan isim mufrad ketika mansub. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, sekarang kita masuk pada keadaan yang ketiga, al-ism mufrad dalam keadaan majrur, ya. Dalam keadaan kasrah secara umum. Contoh mithlu pada kalimat marartu birajulin. Saya lewat dengan seorang pemuda. Nah, kita akan i'rab masing-masing daripada kata kalimat ini ya. Baik. Perhatikan yang pertama, kita harus tahu dulu marartu ini fi'il atau isim. Kemudian birajulin ini fi'il atau isim. Nah, kita uraikan pertama marartu. Jadi maror dulu pertama. Nah, ini fi'il madi ya, kata kerja yang telah lampau. Sedangkan ta ini tadi dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Nah, kita i'rab dulu yang fi'il madi. Maka kita mengatakan fi'ilun madi mabniyun. Jadi fi'il madi, jadi maror ini fi'il madi, dia mabniyun ala sukun, ya. Tetap barisnya dengan sukun. Yang mana yang sukun? Yang ini. Jadi paham ya? Jadi semua fi'il madi kita i'rab mabni. Ini ya. Nanti tinggal kita lihat mana yang barisnya di akhir. Kalau sukun berarti kita mengatakan mabniun ala sukun. Jadi paham ya? Kemudian berikutnya yang kedua adalah kata tu ini, ya. Apa ini tu? Tu di sini adalah dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan kata kerja. Maka kita mengi'rabnya wa ta'u dhamirun muttasilun. Ta itu adalah dhamir muttasil, kata kerja yang bersambung, mabniyun. Jadi kedudukannya dia mabni. Jadi ta itu dhamirun muttasil, kemudian mabniyun. Kita lihat mabninya dengan apa? Perhatikan di sini dia
dhammah ya. Maka kita mengatakan mabniyun ala dhamm. Tetap barisnya dengan dhammah. Fi mahalli raf'in fa'il, dan dia kedudukannya di rafa sebagai fa'il, sebagai pelaku. Saya lewat. Saya. Ini ta ini saya ini, ya. Kata ganti. Jadi ini cara mengi'rabnya ya. Kemudian berikutnya adalah birajulin. Ya. Birajulin. Nah, perhatikan kata birajulin, bi dulu yang kita i'rab ya, huruf bi. Karena ada dua kata di sini, bi dan rajul. Nah, kita i'rab dulu bi. Bi ini apa? Huruf jar. Membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Nah, setelah kita tahu oh ini huruf jar, maka kita i'rab seperti ini. Harfu jar. Jadi bi ini kita i'rab harfu jarin harfu jar huruf itu semua mabni, maka kita mengatakan mabniyun. Mabni itu tetap barisnya. Bi nggak pernah berubah menjadi ba, bu, bi. Huruf jar hanya ada satu, bi. Nama huruf jar, harfu jarin mabniyun ala suku alal kasri. Jadi dia tetap barisnya dengan kasrah. Ini ya, kasrah. Bisa dilihat ini ya. La mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi kita hanya mengatakan harfu jarrin mabniyun ala kasr. Selesai. Karena dia la mahalla laha minal i'rab. Jadi tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Nah, kemudian yang terakhir adalah kata rajulin, birajulin. Nah, birajulin ini tadi karena dimasukkan huruf jar, maka birajulin namanya ismun majrur. Jadi ini jar, setelahnya namanya ismun majrur. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya? Perhatikan di sini. Nah, birajulin kita mengatakan ismun majrurun. Jadi isim majrur bi. Jadi isim majrur dengan karena ada bi, ya. Al-ba itu maksudnya huruf ba yang pertama ini. Nah, setelah kita mengatakan ismul majrurun bi, maka kita sebutkan tanda jarnya itu dengan apa? Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya itu adalah al-kasratu. Kasrah yang ini ya. Kasrah. Jadi kita i'rab rajulin ismul majrur, kita sebutkan dulu bentuknya. Kemudian kenapa dia bisa majrur? Karena ada bi. Kemudian kita sebutkan tanda majrurnya. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Kasrah yang nampak di akhirnya. Perhatikan di sini jelas ya, nampak. Karena ada juga yang kasrah tapi tidak nampak. Makanya kita mengatakan az-zahiratu ala akhirih. Jadi ini ya, praktek i'rab kita untuk isim mufrad ketika dia marfu, mansub, dan majrur. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.